Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu pada pagi hari ini setelah kita menunaikan sholat subuh berjamaah. Dan kita yakini ini adalah ibadah yang luar biasa besar pahalanya. Jika sholat sunnah sebelum subuh saja lebih baik dari dunia dan segala isinya, maka bagaimana pahala wajib sholat subuh berjamaah, tentunya pahalanya jauh lebih besar daripada ibadah sunnah. Dan ini patut kita syukuri. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita mengetahui keutamaan mengambil wudu, berguguran segala dosanya, mendatangi masjid, langkahnya dinaikkan derajat, digugurkan dosanya, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, hari ini jadwalnya bulan ini ternyata penuh kesibukan ya, para asatiz. Jadi Pak Daji yang seharusnya jadwalnya tapi bentrok dengan jadwal al-muhajirin, Pak Asep juga sampai bulan depan lumayan sibuk ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak kemudian saya juga udah minta Pak Saiful juga, beliau juga sibuk gitu ya. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan, sehingga mudah-mudahan hari ini kita bisa mengambil suatu ilmu ya, hikmah. Kita selalu berdoa tiap subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita meminta kepada Allah ilmu yang nafi', yang bermanfaat untuk kita, dan juga Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, ya, rezeki yang baik ya, yang thayyib, dan amalan mutaqabbalan, dan amal-amal yang diterima. Ya, mudah-mudahan pagi ini sekali lagi digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi majelis zikir, di mana Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat, sakinah, kita dinaungi para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama kita di kalangan makhluk mulianya, yaitu para malaikat. Jadi luruskan niat untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, yang mudah-mudahan dan manfaatnya untuk kita semua. Hadirin mengingatkan kembali karena kemarin 2 minggu yang lalu gitu ya, saya mengikuti training for trainer, penyegaran kembali ya, metode Demaji dan juga QRQ dari Ustadz Abdul Robani, mengingatkan kembali untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya teman ya, yang punya teman, saudara ya, ataupun tetangga yang belum bisa ngaji sama sekali, atau belum lancar banget gitu, nggak bisa ngaji, akhirnya karena belum lancar akhirnya nggak ngaji, silahkan. Jadi saya minta pasien jadi kalau ada pasien sok kasihin ke saya, insya Allah. Jadi sudah banyak buktinya ya, 90 menit dari belum bisa baca sama sekali, alhamdulillah bisa baca. Karena sekali lagi 65% orang penduduk muslim Indonesia belum bisa baca Al-Quran. Jadi sekitar ratusan ya, 100 juta lebih gitu muslim tapi belum bisa baca Quran. Nah, kalau untuk orang dewasa, titik poinnya adalah, Pak, ternyata Quran itu sumber kebahagiaan dan sumber ketenangan. Jadi kalau kita lagi mau curhat, ngobrol sama Allah, kita sholat.
Kan kalau sholat itu kita curhat sama Allah dalam sholat kita, ya. Dalam sujud kita, dalam duduk di antara dua sujud kita, ya. Dan setiap sujud kita curhat sama Allah. Tapi kalau Allah ingin berbicara dengan kita, ya, baca Al-Quran. Jadi patokannya gitu. Jadi bagaimana kalau kita nggak bisa baca Quran? Makanya kok hampa, hidup kadang-kadang kurang nggak bahagia, udah healing kesana kesini masih kurang aja. Mungkin karena kurang membaca Al-Quran, kurang banyak interaksi membaca Qurannya. Salah seorang sahabat yang bacaan Qurannya, jadi memang Allah itu adil ya, amal-amal itu dibagikan sesuai dengan kesukaan Allah. Salah satu sahabat yang sangat gemar sekali dengan Al-Quran adalah Utsman bin Affan. Jadi beliau itu menghatamkan Quran dalam sholat malamnya. Jadi puncaknya membaca Al-Quran adalah ketika kita bisa membaca Quran sebanyak mungkin dalam sholat kita. Jadi Utsman bin Affan itu selain kita kenal sebagai saudagar yang kaya raya, ya, beliau itu hafiz Quran, hafal Quran, dan beliau menghatamkan Qurannya dalam sholat malamnya. Jadi kebayang berapa lama tuh berdirinya. Gitu. Menghatamkan Quran dalam sholat malamnya, dan beliau berkata, ya, tidaklah hati seseorang itu, kalau hati seseorang itu bersih, maka ia tidak akan pernah lelah untuk membaca Quran. Ya. Jadi kalau kita kadang-kadang lagi down, berarti lagi ada sesuatu nih yang harus kita istighfari, karena sesungguhnya kalau hati orang itu bersih, maka ia akan selalu semangat gitu, untuk membaca Al-Quran. Ya. Dan ada sebuah hadis lagi, ya, kebetulan nanti saya cari dulu ya Pak, supaya lebih pasti ya matanya, perkataannya, bahwa seseorang itu ada keutamaan tertentu dalam jika satu malam dia membaca 10 ayat dalam Al-Quran dalam sholatnya, maka ia termasuk digolongkan dengan orang yang sekian gitu. Kalau 100 ayat menjadi orang yang muqarrabin, kalau misalkan lebih dari itu menjadi orangnya apa, itu ada hadisnya. Jadi puncaknya adalah ketika kita bisa membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya di sholat malam kita. Gitu. Nah, tapi pedoman awalnya adalah kecintaan kita untuk membaca Al-Quran awalnya. Dan itu dimulai dari kebisaan kita membaca Al-Quran. Nah, ini ada yang baru nih ya, Bapak Ibu. Ini baru lagi. Sudah Bapak ini udah sepuh, 42 tahun tinggal di Jerman, jadi nggak kenal sama Al-Quran, belum bisa sama sekali, membaca hurufnya pun belum bisa. Alhamdulillah 95 menit langsung bisa baca Al-Quran. Maaf. Alhamdulillah. Gimana Pak metode ini Pak? Sangat bagus sekali, cepat dimengerti. Saya merasa senang bisa membaca. Alhamdulillah. Ya kalau misalkan si seminar bisnis mah sering dilihatinnya kisah sukses orang jadi kaya ya, ini mah kisah sukses orang bisa baca Quran aja deh. Seumur hidup baru bisa baca Quran. Nah beliau 1 jam ternyata.
Saya sering ngalamin momen emosional kayak gini ya Pak Bu. Ini salah satunya lagi momen emosional yang seperti ini. Jadi akhirnya teteh ini bisa baca Quran dan dari sepanjang hidupnya dia pertama kali hatam Al-Quran setelah bisa baca Quran sekitar 10 bulan jadi hatam Al-Quran. Dari awalnya tidak bisa baca sama sekali. Dia nggak percaya bahwa akhirnya dia bisa hatam Al-Quran untuk yang pertama kalinya seumur hidupnya. Ini sahabat-sahabatnya yang mendorong terus untuk temennya akhirnya bisa baca Quran. Yuk, ada sahabat Bapak Ibu nggak terbatas ya, usianya udah lanjut juga bisa karena metodenya dirancang semudah mungkin. Jadi dan itu nggak ada nilainya, nggak ada harganya lah. Kalau kita ngelihat kayak gitu, nanti seumur hidupnya setiap huruf 10 kebaikan dan setiap yang dia baca, insya Allah mengalir pahalanya kepada orang yang mengajarkan, orang yang mengajar menuju kebaikan tersebut. Ya, itu intermezzo iklannya. Ya, Bapak Ibu silakan kalau ada temannya ataupun Bapak Ibu ingin belajar Al-Quran private ya. Jadi ya karena metodenya paling banyak 2 orang, 3 orang gitu ya. Kalau bisa mah ya 2 orang maksimal gitu untuk yang belum bisa sama sekali, insya Allah bisa membaca Al-Quran. Tentunya kalau menjadi ahli artinya terus jam terbang gitu ya. Tapi sudah bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah. Ya silakan. Jadi banyak sekali, jadi perjalanannya panjang tapi insya Allah mudah-mudahan jadi jalan untuk teman kita dan saudara kita semua. Dan hari ini topik yang akan saya bahas adalah seputaran ini Bapak Ibu. Ya, karena ini saya nggak ada TV di rumah Bapak Ibu, jadi nggak nonton TV. Jadi kadang-kadang berita pun rada lemot gitu nyampainya, tapi ternyata udah sebegitu dahsyatnya ya penjudian online di Indonesia. Dan ini harus kita waspadai dan harus kita update ya. Nanti saya akan update bagaimana kondisinya dan juga dalil-dalil tentang hal ini. Karena ini perlu untuk kita bersama-sama. Jadi hingga 19 Juli kita lihat datanya ya, 800.000 Bapak Ibu situs diblokir oleh Kemeninfo. Jadi ini lagi perang besar-besaran lawan Kemeninfo. Begitu diblokir, apakah menyerah bandar judi online? Oh, tentu tidak. Dia menghack situs pemerintahan. Jadi banyak sekali situs pemerintahan yang di ujungnya .go.id jadi website judi. Jadi luar biasa, makanya sampai marah Menkominfo sekarang seminggu katanya diberikan waktu supaya selesai masalah judi online. Ya, kita doakan semoga seminggu ini betul-betul pemerintahan kita bisa diberikan kekuatan ya juga kemampuan untuk mengatasi masalah ini. Karena ini ahli-ahlian gitu kejar-kejaran. Nah, kita juga sebagai para dai, sebagai masyarakat juga dibantu kepada saudara-saudaranya, kepada tetangganya, terutama kepada saudara, adik kakak kita gitu ya, keponakan kita yang udah lulus SMA ataupun yang masih SMA, karena ini luar biasa dari mulai anak SD aja
ternyata mereka nggak tahu bahwa itu tuh adalah judi online. Disangkanya main game. Nah, nanti saya kasih lihat update-update-nya kayak gimana gitu. Dari mulai yang kecil-kecil disangkanya main game, ya. Tentulah kita tidak akan mau kalau zaman dulu kita sudah tahu, saya tidak makan. Pasang taruhan, judulnya pasang taruhan kan judi. Tapi kalau ngomongnya top up, anak-anak kecil kan ngomongnya top up buat game 50.000. Top up buat game 20.000, ngisi kuota. Ngomongnya gitu, padahal itu adalah sama dengan masang. Kita nggak tahu padahal kan. Kalau dulu kita masang, oh tidaklah, aku tidak akan pernah masang gitu. Tapi anak kita, Pak, top up. Naon, kita nggak ngerti top up-nya naon. Nah, ternyata harus diupdate gitu ya. Nah, jadi banyak korban yaitu anak di bawah umur. Ya, dari mulai yang receh-receh sampai ratusan juta rupiah. Jadi aduannya hingga Juli 2023 menerima 1.859 aduan pemanfaatan rekening perbankan untuk kegiatan dan konten judi online. Dan ini tentunya orang-orang seperti ini udah gelap Bapak Ibu ya. Orang bandar judi online itu maksudnya gelap itu gimana? Mereka tuh nilai moralnya udah hilang. Ya, beberapa ditemukan adalah warga negara asing yang ngontrak di kawasan elit, jadi tidak tersentuh. Dia pekerjaannya adalah orang Indonesia gitu, tapi bosnya adalah warga negara asing. Ya udah, satu diblokir, bikin lagi besok 10 website. Ini tukang bikin website, ini tukang psikologi, yang ini tukang telepon, yang ini tukang semua karyawannya. Yang penting baginya adalah cuan. Artinya apa? Uang ngalir terus ke dia. Nah, ini yang harus kita waspadai. Banyak kasusnya. Ini ada guru di Pangandaran kecanduan judi online. Jadi kita bayangin seorang guru di Pangandaran kecanduan judi online menjual 26 komputer sekolah. Nilainya fantastis Bapak Ibu, 300 juta rupiah. Jadi sekedik, ketumbuk sampai 300 juta rupiah tuh sekolahnya rugi. Gara-gara gurunya itu kecanduan judi online. Ya. Jangan heran. Jadi kita nggak menunjuk si eta mah gitu. Mungkin karena dia mah kurang iman dan lain sebagainya. Nah, jangan juga menunjuk ya. Kita lihat ternyata 26 artis ya, sekarang lagi bermasalah. Lagi dituntut. Yang paling gede adalah artis yang cantik gitu ya, jadi banyak pengikutnya. Dia diindikasikan promosi judi online dan mereka tuh digaji. Terus mereka berdalih, saya tuh nggak tahu ini tuh judi online. Jadi nggak heran gitu, kok bisa ya banyak ya, ada promotornya. Ternyata artis-artis juga gitu. Bahkan punten yang terakhir, ini bukan yang terakhir ya, kita udah beberapa bulan yang lalu. Ada anggota DPR main judi slot sedang sidang di rapat DPR tuh. Haji itu tuh Pak. Beliau muslim, udah haji. Dia bilang, ini mas saya main game. Tapi anak-anak muda tahu itu mau bukan game Bu. Itu judi slot gitu. Dan akhirnya apa? Dipecat. Ya. Tuh, nah ini yang tadi ya, sederet website pemerintah diganti, dan bahkan ini akun YouTube-nya DPR tuh jadi gini tuh. Slot, gacor dan lain sebagainya. Bahaya itu. Nah, kalau nanti bapak-bapak nggak kenal naon cenah gacor. Nah, itu istilah bahwa mereka kayaknya bakal bisa jebolin gitu. Maksudnya bisa dapetin uang banyak dari situs itu. Padahal itu cuma permainan psikologi belaka gitu kan. Dan banyak Bu, ini kasusnya ibu gantung diri, hutang judi slot, kemudian bos JNT, ya, bos pengiriman sama bunuh diri, pemuda bunuh diri, ya karena saking begitunya bingung gitu, akhirnya banyak hutang dan lain sebagainya. Dan yang ini pro kontra ya, cuma kita pengen ngeliatin betapa gedenya gitu kira-kira.
uang yang beredar. Ya, wallahu alam gitu. Ini kan masih dalam penyidikan ya. Cuma kita lihat aja dulu. Ya mudah-mudahan bisa selesai ya di masalah di Indonesia, dan kita yakin masih banyak orang yang baik di Indonesia kita ini. Soal bagian jaringan konsorsium judi 303 yang beredar di media sosial. Saya kira hal ini juga perlu diklarifikasi oleh Pak Kapolri beserta jajarannya. Wallahu alam, belum tahu ya kita. Kaisar Sambu dan gengnya terkait dengan masalah konsorsium. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman, Pak. Tapi uang yang beredarnya itu besar sekali Bapak Ibu. Yang bilang ratusan triliun itu adalah PPATK. Di Indonesia selama 4 tahun mencapai ratusan triliun rupiah, betul? Benar. Luar biasa besar ini. Angkanya bertambah. Dari PPATK. Atau berkurang. Ya, fluktuatif. Jadi kalau menurun tidak signifikan. Ini lagi banyak yang ditangkap. Omsetnya ratusan triliun satu tahun. Berapa tahun sangat kecil lah, 100 triliun dari 1 tahun itu luar biasa. Kalau perhitungan nggak mungkin hanya komisi 10%. Menurut saya minimal 30%. Untuk nge-backing ya, 30 triliun per tahun. Itu jangan dari mana 30%. Skema itu hoax, tidak hoax. Skema itu adalah skema yang mirip digunakan oleh polisi untuk laporan kasus. Anda yakin bahwa ada misteri di konsorsium ini? Ya, begitulah kira-kira. Jadi kita bisa melihat gede banget. 100 triliun itu gede banget. Kalau masih belum kebayang gitu Bapak Ibu, kan kalau 1 miliar itu 1000 juta ya. 1000 juta, 100 miliar itu, 1 triliun itu adalah 1000 miliar. Nah ini 100 triliun. Jadi kalau disimpan di rumah itu sebanyak apa uangnya? Gede, penuh gitu ya. Gede banget gitu. Makanya ya, tapi ya itu mah udah kita sebagai orang awam umum nggak main ke sana. Tentunya ya udahlah kita jaga ku anfusikum wa ahlikum naro, kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita jangan sampai kena gitu. Nah, bagaimana kita harus paham dulu. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 29 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya, di sana disebut ya artinya hai orang-orang yang beriman. Ya. Nah, kalau ada panggilan ini hai orang-orang yang beriman, itu pasti selanjutnya adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, entahlah perintah, entahlah larangan. Dan itu adalah menunggu respon iman kita. Jadi bukti keimanan kita adalah memperhatikan apa yang disebut setelahnya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu harus diperhatikan. Berarti kita diwajibkan berpuasa. Ya. Dan ini juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kita udah diperintahkan jangan memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali
dengan jalan perniagaan, ya, jual beli, barter yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ya. Kemudian wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Ya. Bunuh diri tadi dilarang, ataupun mencelakakan diri yang bisa mengakibatkan kita terbunuh, itu juga dilarang. Itu larangan Allah kan. Dan ujungnya dong yang manis banget ya Bapak Ibu. Coba lihat. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah tuh sayang sama kamu. Jadi Allah tuh sayang sama kita, jangan gitu. Jangan melakukan ini, kenapa? Ini udah ngasih tahu Allah tuh sangat sayang sama hambanya. Ya. Disebut di sana perniagaan atau perdagangan dan saling ridho, dua itu. Sehingga jika ada praktek di luar perdagangan ada praktek tertentu dan praktek itu di luar dari syariat, ya, praktek itu di luar dari syariat, ya, maka meski dilakukan saling ridho, maka hasilnya tidaklah halal. Contoh riba, saling ridho nggak? Ridho, nggak apa-apalah saya minjem lebihan seetik ya. Jual beli barang haram, sama jual beli tapi barangnya haram. Misalkan ganja, minuman keras, kan saling ridho. Tapi tidak sesuai dengan syariat, sama, nggak halal. Atau yang tadi, hasil judi dan sebagainya. Jadi dua ya, di jalan perniagaan dan juga suka sama suka di antara kamu. Saling ridho di jalan perniagaan dan saling ridho dan di dalam syariat Islam. Ya. Nah, bagi kita patokannya adalah surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Jadi ulama sudah membahas ini bahwa perjudian itu dilarang. Kenapa? Dalilnya ini Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan dilarang dari 10 sisi. Dari berapa Pak? 10 sisi. Nah, bagaimana sisinya? Yuk kita simak sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat yang 90-nya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah rijsun, tindakan yang najis, kata Allah. Rijsun min amali syaitan, yang termasuk amal-amal syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, maka agar kamu beruntung. Jadi jauhilah supaya kamu beruntung. Selanjutnya ayat berikutnya 91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salawat fahal antum muntahun. Ya. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan itu bermaksud ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, ya, hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, fil khamri wal maisir, lantaran khamar dan judi itu, wa yasuddakum, dan dia menghalangi kamu an dzikrillah, dari mengingat Allah, wa anis sholawat, dari sholat. Fahal antum mumtahun, lalu mengapa kalian tidak berhenti? Nah, itu ya. Satu, setiap lagi 10 sisi itu gimana? Sisi yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, setiap perintah hai orang yang beriman,
maka adalah panggilan iman. Sekali lagi, yang tadi jangan makan harta batil, ini sekarang dipanggil lagi ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Ya, dan merupakan konsekuensi iman. Jika disebutkan larangan setelah itu, maka meninggalkannya adalah salah satu konsekuensi iman. Jadi iman kita akan sempurna kalau meninggalkannya. Satu sisi yang pertama. Kemudian innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru, wal ansabu, wal azlamu rijsun. Sisi yang kedua, judi ini digandengkan, wal maisir itu digandengkan dengan wal ansabu wal azlamu, digandengkan dengan berkurban untuk berhala dan al azlam. Al azlam itu cara kaum musyrik dulu mengundi nasib mereka. Jadi nasibnya tuh lewat undian, terus dia mau percayai bahwa itu adalah nasibnya, dan itu merupakan tindakan kesyirikan. Ya, tumbal itu, berkurban kepala sapi, kepala domba, itu disatuin sama khamar, maisir, dan yang lain. Dalam fikih itu disebut, saya bukan ahli fikih tapi disebutkan bahwa itu disebut dalalatul iqtiran, dalil yang kesamaan statusnya itu bisa disebutkan. Jadi kenapa disamakan statusnya? Karena kesamaan status disebutkan pada dalil yang sama. Jadi disebutkan sama tuh bergandengan, berarti itu sama tuh. Parahnya sama gitu. Sama parahnya dengan berkorban untuk berhala, sama parahnya dengan mengundi nasib. Jadi itu sisi yang kedua. Sisi yang ketiga adalah rijsun. Ya, kalau di sini disebutkan, kelihatannya ada pointernya. Rijsun apa? Tindakan najis. Jadi bukan najis kotoran benda ya, tapi ini perbuatannya yang najis. Rijsun. Jadi tidak selayaknya seorang muslim yang hatinya suci, yang kita senantiasa ingin mensucikan diri, melakukan perbuatan najis ini. Perbuatannya najis. Itu sisi yang ketiga. Sisi yang keempat, min amali syaiton, itu adalah aktivitas syaiton. Jadi tentu itu aktivitas syaiton yang akan menjerumuskan kita, membawa sebanyak mungkin manusia ke dalam neraka. Ya, step by stepnya kemarin ya, syirik, digoda syirik tidak bisa, digoda bid'ah tidak bisa. Selanjutnya itu next step, digoda dengan dosa besar. Dan judi ini digolongkan dengan dosa besar, kabair, dosa yang besar. Banyak ulama menggolongkan itu karena tadi udah diketahui, dan ini adalah aktivitas syaitan. Itu adalah sisi yang keempat. Dan yang kelima Allah bilang in amalis syaitan fajtanibuhu, maka jauhilah. Nah, Allah perintahkan kita untuk menjauhi. Jadi ini sebelum terjadi harus menjauhi, jangan dekat-dekat, jangan sekali-kali coba. Udah sama kayak narkoba, jangan sekali-kali coba. Nah, ini saya ingin mendalami di sini sedikit ya Bapak Ibu ya, karena ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan sebagai murojaah buat saya. Jadi ada namanya logika, ada namanya emosi. Logika dan emosi. Logika kita sudah tahu dosa judi haram, ini tahu dampaknya jelek. Kita bahkan sering nunjuk orang, kok bisa ya orang itu? Kok bisa ya orang itu gini? Terbalik orang itu mah gitu ya, dan lain sebagainya. Menurut logika kita tidak mungkin saya melakukan hal itu. Logika ya, antara logika sama emosi. Nah, ini saya sering ajarin ke anak saya. Anak saya udah balik, umur kelas 2 SMP. Ajarin juga ke anak ibu, bapak ibu sekalian, antara logika dan emosi.
Nah, manusia itu di dalam otaknya, sesuai dengan sains itu, dia akan mengeluarkan namanya hormon namanya dopamin. Apa Bu? Dopamin. Dopamin itu kekuatannya jauh lebih kuat daripada morfin. Daripada narkoba itu, dopamin itu lebih kuat kekuatannya. Didapatkan, misalkan, saya ranking 1 misalkan, tiba-tiba, wah happy, bahagia, saya wisuda, happy, bahagia, dopamin itu naik. Nah, ada beberapa di antaranya itu akan keluar itu ketika kita melakukan aktivitas sesuatu. Nah, contoh judi itu kenapa dia mengundang terus istilahnya candu? Sebenarnya candunya bukan candu judinya, dopaminnya itu yang dia inginkan terjadi lagi. Contoh Pak, kalau Bapak lagi iseng gitu ya, pasang 50.000, bukan pasang ya, top up istilahnya tuh 50.000 main game gitu. Yes, dapat 300.000. Happy tuh Pak. Langsung sah, itu otak kita tuh gini. Apalagi kalau menangnya agak gede, dapat 1 juta. Pas. Kenapa dia terus top up? Bukan butuh uangnya. Kadang-kadang uangnya udah gelap, dia nggak tahu jumlah dia yang keluarin, padahal udah boncos gitu. Padahal udah rugi 2 juta gitu. Tapi dia masih tetap ngeluarin. Kenapa? Karena dia ngejar kesenangan, dapat laginya itu. Nah, dopaminnya itu dia pengen dapetin. Dan ketika emosi, nah dopamin itu adalah mainkan emosinya ini Bu, Bapak Ibu. Jadi ketika emosi naik, logika kita tertutup. Kalau kita sama lah, kalau kita, Bapak Ibu belanja, tiba-tiba kenapa ya barang ini dibeli? Nggak tahu saya teh, sama salesnya gini. Logikanya teh tertutup, akhirnya beli dengan emosi. Karena emosi beli, oh ya kayaknya perlu ya beli. Bukan karena logika. Nah ini juga sama. Ketika dopaminnya memuncak, maka si logikanya turun. Hal yang sama nih Bapak Ibu ya, remaja, kok bisa ya remaja terkena perzinahan, melakukan hubungan di luar pranikah dan lain sebagainya. Saya ajarin ke anak saya, nah dilarang berzina, lain sebagainya. Bahwa orang menyatakan cinta, ya, aku cinta padamu, itu sebenarnya aku ingin menikmati tubuhmu. Kenapa? Semua motif jatuh cinta adalah reproduksi. Itu dari Allah. Untuk apa? Supaya manusia tetap ada di dunia. Semua motif jatuh cinta antara laki-laki dan perempuan, motifnya reproduksi. Bohong kalau motifnya saya ingin menyempurnakan agama, ya ada gitu. Tapi yang utamanya adalah reproduksi. Maka kenapa? Jangan mengungkapkan perasaan cinta, jangan menyatakan satu sama lain gitu, apalagi masih belum, kecuali kamu sudah bisa bertanggung jawab, yaitu lewat apa? Pernikahan. Jadi kalau belum siap nikah, kamu ngecengin, suka sama seseorang, ceritanya ke ayah sama bunda aja. Nggak usah cerita ke orang itu. Besok lagi beda lagi kecengannya siapa. Ya. Logikanya oke, masih bisa main. Nah saya kasih tahu lagi, begitu kamu menyatakan perasaan cinta kepada seseorang, nanti dia akan merasa memiliki dirimu. Yang pertama dilakukan minimal pegangan tangan. Apa yang terjadi? Dopamin itu naik Pak. Deg-degan itu. Non mahram kita aja ya bapak-bapak gitu, kalau pegangan sama yang non mahram bukan istri kita dicolek itu, deg-degan itu, bahaya. Kalau diteruskan nggak apa-apa, tapi diteruskan. Cipika-cipiki, cium pipi. Anak saya geli-geli itu. Gak mungkin lah saya melakukan itu. Tiba-tiba cium bibir. Habis itu raba-raba. Saya sebut itu Pak ke anak-anak kita. Anak-anak masih geli kan? Tidak. Sampai akhirnya berhubungan ya, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan.
Nauzubillah, kata saya. Anak itu tidak mungkin saya makan. Iya, ayah kasih tahu nih sekarang ya, itu adalah logikanya. Tapi ketika dilakukan, dopaminnya naik, emosinya naik, logikanya apa Pak? Turun, ketutup, hilang. Orangnya terpelajar, sekolahnya tinggi, ilmu agama tahu, kena juga judi online. Karena itu pas menang itu, ya ada yang beruntung Bapak Ibu apa? Sekali, 2 kali, 3 kali main, menang-menang, itu beruntung. Akhirnya main deh orang. Yang bahaya itu justru yang pernah menang. Begitu menang, dia tahu, nah itu yang pengen dicari lagi, kenikmatan itu. Maka Allah bilang apa? Allah bilang apa? Kita di sini fajtanibuhu, jangan dekati, sama dengan jangan dekati zina. Sama ya? Jangan dekati gitu, jangan gitu. Karena kalau udah didekati, nah itu maka logika kita yang bagus sebagus apapun ketutup sama emosi kita. Gitu. Nah, itu adalah sisi yang kelima ya. Jadi itu cerita juga ke anak kita, ke cucu kita ya, sebagai wisdom nih, kalau kita meskipun kita tahu gitu ya, tapi bisa jadi kita akhirnya kena atau terpuruk di situ karena emosi kita sudah menguasai diri kita ya. Dan emosi itu apa? Sebetulnya permainan hormon di tubuh kita. Ada hormon-hormon tertentu, salah satunya adalah dopamin tadi ya. Sisi yang keenam, Allah menjanjikan la'allakum tuflihun, agar kamu mendapat keberuntungan. Allah memberi janji siapa yang meninggalkannya dia akan mendapatkan keberuntungan ya. Itu sisi yang keenam. Kemudian sisi yang ketujuh dan ke-10 sampai ke-10-nya Allah bahas di ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan, sisi yang ketujuh, punya keinginan yang besar untuk menjerumuskan kalian untuk bermusuhan dan membenci. Nah, nanti disebutkan kan ada yang berdalil, ada manfaatnya Pak dari judi dan minuman khamar itu maisir, ada manfaatnya, tapi lebih besar mudaratnya. Dan mudaratnya itu Allah sebutkan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Nah, ini kita bayangin bukan judi online. Judi online guys parah lah pokoknya mah itu. Nanti saya ceritain kenapa parahnya. Judi yang konvensional aja. Bapak-bapak main gapleh, main kartu, pasang dah judi kan. Nu hiji menang wae, nu hiji eleh wae gitu. Kira-kira dongkol nggak Pak? Itu syaitan itu punya keinginan besar untuk menjerumuskan kalian saling bermusuhan dan saling benci. Kaum musyrikin zaman dulu, kaum musyrik kafir Quraisy, kita heran ya, bisa aja kita ngomong gini, orang Arab emang lama barbar. Kenapa? Kan emang suka perang ya antar suku. Kita ngajinya baru tahu sirah sedikit gitu. Perang antar suku itu apa? Gelut, suku satu, suku lainnya berantem, ambil katanya. Nah, dia tidak tahu alasan mendasarinya apa. Ternyata mereka tuh taruhan judi itu Pak, saking semangatnya berjudi, mereka sampai mempertaruhkan apa? Istri dan anaknya. Bayangin. Saking emosionalnya Pak, duit nggak punya, Gus istri saya, bawa istri saya, sok, bawa anak saya, sampai gitu. Jadi perang itu terjadi untuk apa? Untuk mengambil balik istri dan anaknya yang kalah di taruhan judi itu. Jadi kita baru paham, oh gitu ya. Iya,
saking emosionalnya gitu, logikanya udah turun drop karena wah terus. Anak sama istri bisa jadi taruhan. Ya, salah satunya kayak Zaid bin Harith, ya banyak itu. Orang itu anak-anak orang kaya, orang terpandang dan sebagainya. Kenapa jadi budak? Kenapa jadi budak? Tiba-tiba jadi budak. Salah satunya banyak gitu kejadian yang seperti itu dalam masa jahiliyah waktu itu. Ya. Nah, yang lebih parah Bapak Ibu, sekarang judi online. Kalau itu masih fair, artinya masih fair lah. Maksudnya memang karena hoki, karena skill, karena keberuntungan ya. Artinya fair. Yang menang itu, wah emang menang, gitu kan, nggak bisa diatur gitu. Nah, judi online itu Pak, itu algoritmanya udah diatur supaya tetap bandar teh menang. Yang main itu udah pasti kalah. Cuma mereka itu punya psikolog, punya apa Bapak Ibu? Nyewa loh, nyewa. Jadi jangan dikira judi slot di kasino di Los Angeles ya. Kalau kita tahu gitu, wah itu ada kasino di Amerika Serikat. Yang main gini Bu, masukin koin, celeng, cing. Kalau sama semua, jackpot keluar uangnya. Itu sudah dimainkan. Artinya apa? Psikolog itu udah gimana caranya supaya sekali duduk dia gini ceklek, maka dia tidak akan beranjak dari kursi itu selama-lamanya. Ngeri nggak Pak? Udah diatur matanya, ini kelap-kelip lampunya, kemudian permainannya dia kasih menang berapa biji, kasih menang dulu saya, wah masukin lagi. Sampai dia tidak akan mau beranjak tuh, pindah, masukin lagi. Dan biarpun kalah, dia pulang kalah, dia kayak kadang-kadang tetap happy. Kenapa? Dopaminnya itu udah meluap-luap di sini, hormon dopaminnya. Besok dia bawa uang lagi, minjem lagi ke siapa lagi. Kamari pernah menang soalnya $10.000. Mana uangnya? Nyana deui sebenarnya mah gitu. Tapi saya yakin hari ini bisa menang gitu. $30.000, bawa lagi bekalnya. Dan judi online itu sama, sekali kita buka itu mereka menerapkan prinsip yang sama. Ada orang psikolognya, langsung layoutnya supaya dia tuh tidak beranjak. Nah, dan lagi-lagi pasti kalah. Kalau main gini tuh masih fair. Kadang-kadang kita bisa ngeliat, bisa nyebutkan kartu kan, ayo main gitu masang. Ini mah judi online itu udah pasti eleh gitu. Gimana tuh? Ya itu dari situ ya, itu informasi lagi. Sisi yang ke-8, judi itu memalingkan orang dari zikrullah dan menghalangi kamu. Nah di sini ya, wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah. Jadi kalau kita ada anak saudara kita azan sholat ngadekul wae dari ke handphone, sapa Bapak Ibu, salam. Jadi jangan dulu marahin. Kalau marahin pasti blok, mental blok langsung. Enggak ngapa-ngapain, enggak. Assalamualaikum. Main game apa? Deketin aja, lihat main game apa, ngobrol. Pasti lihat sama kita, oh itu tuh gimana? Oh ini tuh, ini top up, ini segala macam. Nah, mulai jangan langsung judi aja. Biar kita biar kita tahu dulu gitu. Jangan-jangan anak kita, keponakan kita, tanpa mereka tahu gitu. Dan mereka tuh senang banget melalaikan sholat benar. Kak, tanggung dikit lagi, geus aja, kayaknya tanggung. Masih ada saldonya. Sampai habis saldo baru kela sholat gitu. Kadang nggak tahu kita teh saldo teh naon gitu, buat saldo teh gimana, isinya gimana. Di Alfamart mah isinya gini, pakai uang jajan kamu, 20.000 dan sebagainya. Teman kamu ada yang menang? Ada kemarin.
oh cuma 200.000 bisa ditarik, ternyata itu. Terus mulai gali dulu, Pak Ibu. Ya, gali dulu, jadi jangan dulu ini, nanti baru belakang-belakang, oh kita luruskan, oh ini nggak boleh, gitu. Ya. Kemudian berikutnya wa'anis sholawat, judi melalaikan orang dari sholat, sisi yang ke-9. Ya. Dan sisi yang ke-10 ada perintah Allah untuk berhenti dari judi. Dan ini orang kafir Quraisy, mohon maaf, bukan kafir Quraisy, orang Muslim, Pak. Jadi orang Muslim di zaman dulu kan 13 tahun di Mekah mereka belajar tauhid. Jadi belajar tentang Allah, tentang tauhid itu dalam banget. Makanya kepada anak kita jangan langsung diajarin sholat, jangan langsung diajarin baca Quran. Justru itu yang lebih dalam, itu mengenal Allah, mengenal Rohnya, mengenal iman Islam. Lebih dalam dulu. Rasulullah mengajarkan 13 tahun periode Mekah adalah periode keimanan. Dan 10 tahun di Madinah baru syariat. Jadi lebih banyak ngajarin keimanannya daripada syariatnya. Kalau keimanannya udah kuat, maka syariatnya juga samina wa ata'na. Apa yang kami dengar, kami taati. Jadi yang didalami dulu itu 13 tahunnya itu vers keimanannya itu yang harus dikuatkan. Dan orang yang muslim itu dulu belum diharamkan khamar. Jadi ada pertama awal-awal sholat sambil mabuk tuh ada. Lama-lama jangan dekati masjid kalau sedang mabuk. Kan ketagihan sholat, aduh saya kalau melewati sholat dengan Rasul, saya sedang mabuk, nggak bisa. Akhirnya dikurangi itu mabuknya. Sampai satu ketika di Madinah dilarang sama sekali khamar, maka ditumpahkan di jalan sampai banjir, sampai becek. Bayangin Pak Bu, jalanan, kalau jalanan di gurun ya, kalau di Arab sana kan jalannya pasir dan lain sebagainya. Kalau kita siram gitu, sekarang musim kemarau kan kita suka nyebor jalan tuh cepat kering ya Bapak Ibu ya. Ini jalanan Madinah sampai becek oleh khamar. Bayangin seberapa banyaknya khamar di rumah-rumah kaum muslimin kali itu. Tapi belum dilarang. Apa begitu dilarang, nggak dikasih, nggak dijual, dibahekeun di jalan sampai becek oleh khamar. Nah itu, dan ini juga sama, judi juga begitu turun perintah ini, Allah bilangnya terakhir, fahal antum muntahun, lalu kenapa kalian gak berhenti? Bahasa terjemahannya gitu, lalu kenapa kalian gak berhenti? Ini saya udah kasih tahu, kata Allah tuh ini, judi itu, ini, maisir itu, ini. Terakhirnya fahal antum muntahun, lalu mengapa kalian gak berhenti? Dan ini sisi ke-10-nya, adanya perintah Allah untuk menghentikan kegiatan judi itu. Jadi ulama memperlihatkan 10 sisi pelarangan judi ini, ya, khamar dan judi ini. Nah awalnya, nah ini ya, yang ini kalau ini surat Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar. Dosanya besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, terakhir penutup. Kenapa sih kadang-kadang awalnya, orang itu salah satunya kadang-kadang. Contohnya Pak Bu ya, uang sekolah mahal nggak Bapak Ibu? Kadang mahal uang sekolah, aduh cukup, orang masuk ke heula ke judi, itu sugan, jadi cukup, jadinya habis sekalian, nggak ada sama sekali, atau lain sebagainya, ngelihat ke orang lain, wah orang itu sukses dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya ada dalam hadis tadi kita bahas dari sisi dalilnya dari Quran, dan ini hadisnya. Hadisnya kenapa orang seperti itu dan kadang-kadang menjadi pendukung, kenapa para artis yang tadi 26 itu jadi endorser
jadi pendukung judi online, ngiklanin istilahnya. Ya karena kita hidup itu di dunia yang apa itu namanya itu show off gitu. Ya, flexing bahasa zaman sekarang mah. Lihat Ferrari, lihat Lamborghini, lihat pesawat pribadi lain sebagainya. Nah, kadang-kadang orang tidak tahan dan dia masuk ke dalam namanya istimpo. Istimpo, apa Pak? Istimpo. Istimpo itu adalah obsesi untuk cepat sukses, cepat kaya, dan lain sebagainya sebelum waktunya. Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ayuhan nas inna ahadakum la yamuta hatta yastakmila rizqo fala yastabti'u rizqo. Nah, ini yang terakhir nih, tastabti'u. Ya, istimpo itu di sini. Jadi, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati. Kita tidak akan mati sampai semua jatah rezeki kita sempurna. Jadi misalkan memang rezeki napa tumingan gaduh kapal pesiar Pak, seacan maut insya Allah gaduh lah kapal pesiar baru meninggal. Tapi kalau memang belum Allah tidak takdirkan, dan itu sudah dicatat 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan, dan bumi itu udah tua usianya, dan itu sebelum bumi diciptakan udah ditakar yang ini dapat ini dapat ini dapat ini dapat ini, beda-beda tiap orang jatahnya, dan itu yang terbaik bagi dia. Nah, ada yang kepengen cepat-cepat datangnya, ya. Nah, yang ini ya, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sesempurna jatah rezekinya. Karena itu janganlah kalian memiliki penyakit istimpo dalam masalah rezeki. Jangan pengen cepat-cepat. Misalkan punya rumah, pengen cepat-cepat punya rumah, akhirnya ngambil KPR, ya KPR misalkan non syariah. Ternyata apa tuh namanya, DP-nya aja nggak punya, DP-nya minjem lagi. Saking nggak sabarnya istimpoknya gitu. Padahal mungkin memang sudah ditakdirkan orang itu nanti akan punya rumah. Gitu. Nanti juga kamu akan punya rumah. Caranya nanti lihat itu. Ada yang pengen cepat-cepat, ada yang biasa. Dalam hadis lagi, satu lagi terakhir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Ini saya bacain itunya aja Pak ya. Terjemahannya kecil, sebenarnya panjang. Sesungguhnya Ruh Kudus Jibril telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya. Banyak itu kejadian tuh. Orang yang udah bukan sekarat ya, udah penyakitnya udah parah banget. Lain sebagainya. Ternyata rezekinya ada yang belum nyampe satu, entah makanan, entah mobil, apa begitu dapat meninggal. Gitu. Belum beres semua rezekinya. Jadi tidak akan mati seseorang sampai semua ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara kalian dalam mengais rezeki. Jadi tugas kita cuma itu, bertakwa kepada Allah dan memperbagus cara kita dalam mengais rezeki. Jangan sampai tertundanya rezeki mendorong kalian untuk istimpo, ya, untuk mencari dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan jalan taat kepadanya. Nah, istimponya di mana? Ya, tadi. Wala yahmilannakum istampo rizqu. Jangan sampai tertundanya rezeki mendorong kita untuk istimpo, pengen cepat gitu. Kalau lagi diamat tenang gitu. Yang ditugaskan kita adalah memperbagus cara kita dalam mengais rezeki. Kemudian disebutkan karena rezeki di sisi Allah, fa innallaha la yadriku ma indahu illa bi ta'atih. Karena rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepadanya. Demikian ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama kita mulai
silaturahmi. Silaturahmi itu menghubungkan rahim, artinya berhubungan dengan yang ada hubungan kekerabatan dengan ibu kita. Silaturahmi mendatangkan rezeki dan memperpanjang umur, ya, kepada adik kita, kepada keponakan kita, kepada kakak kita. Mulai silaturahmi lagi, merapatkan barisan. Tidak hanya tugas dari negara, tidak hanya tugas dari Bapak Polisi ataupun Kemominfo, tugas kita semua, para dai, kemudian kita semua kepada para kepala keluarga. Lihat, jangan sampai ada keluarga kita yang terjerumus dalam permasalahan judi ini. Karena sama ya, setara tadi 10 sisi tadi, setara dengan kesyirikan, setara dengan ini banyak sekali luar biasa itunya. Maka ini adalah jadi tanggung jawab kita semua, tugas kita semua beramai-ramai. Mudah-mudahan kita sebagai bangsa bisa mengatasi masalah yang sedang kita alami ini. Kita akhiri, kita tutup pengajian ini dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu majelis yang makbul, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wabij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi, dan mudah-mudahan ada manfaatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kita tutup dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sampai